Assalamualaikum teman-teman YouTuber semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama channel Bengkel Dolanan. Nah, kalau kalian pengen belajar memperbaiki RC, kalian wajib mengikuti channel ini ya teman-teman. Oh ya, di sini bisa menerima servis juga loh. Yuk kita ikuti videonya sampai selesai. Let's go. Ini kita cek bagian mobilnya ya. Kita cek dulu bagian mobilnya, kita buka bautnya. Di sini ada 4 ya bautnya. Kita buka semua. Terus kita nanti cek. Ini RC frekuensi MHz ya. Ciri-cirinya tuh dia ada antenanya. Jadi bukan RC 2,4. Nah, ini udah kebuka. Pertama kita yang kita cek itu di bagian yang lebih simpel. Yang lebih simpel itu di bagian dinamonya. Kita cek dulu di bagian dinamonya. Nah, ini biasanya kalau kerusakan RC tidak bisa belok, itu biasanya ada di bagian bodi dinamo sini ya. Lihat. Karena untuk RC itu di plat dinamo sini, ini kan groundnya nempel ke bodi dinamo ya, sedangkan yang bagian kiri dari plat dinamo ini, kalian perhatikan di sini, ini kan ada solderan yang nempel ke bagian ini ya, apa namanya, bodi dinamonya ya. Ini mungkin penyebabnya ya, ini mungkin penyebab dari RC ini nggak bisa belok, dan kita lepas dulu solderannya, kita solder ulang ya. Kalau ini belum berhasil, baru kita cek di bagian dalam, bagian PCB nya. Jadi kalian jangan buru kalau punya RC yang rusak, kalian jangan buru-buru dibawa ke tempat servis ya. Kalian coba perbaiki dulu. Kalau sudah mentok, nggak ada solusi, baru kalian bawa ke tempat servis. Jadi bisa menghemat biaya. Ini ya, ini sudah kita rapikan solderannya ya. Di sini kakinya sudah nggak nempel ke bodi ya. Kalau yang sebelah kanan ini kan nempel, sebelah kanan ini ada tembaganya, ini nempel di bodi dinamo, sedangkan yang ini enggak ya. Kita coba cek. Nah, ini RC-nya sudah belok lagi ya, dan kerusakannya ada di bagian plat dinamonya. Jadi langkah awal kalau kalian menemukan RC tidak bisa belok, kalian cek dulu di bagian solderan dinamo. Solderan dinamo sudah bisa, kalian cek di dalamnya. Jangan langsung lari ke IC-nya ya, janganlah, kalian cek di dalam dinamonya. Kalau ini kan tadi di bagian platnya ya, di bagian apa? Di bagian solderannya ya. Kalau kalian cek di bagian dinamonya, ini saya contohkan ada dinamo yang sudah terbuka. Kalian juga cek kalau RC kalian kadang bisa belok, kadang enggak. Kalian cek di solderan ini, solderan tiap kaki, tiap pin dinamo. Ini kan ada 3. Ini ada 3, 1, 2, dan 3. Di sini kan kabel-kabel tembaganya disolder di tiap pinnya ya. Sini kadang di sini tuh ada yang nggak kesolder. Itu juga mempengaruhi kalau RC kalian nggak bisa belok ataupun nggak bisa maju mundur. Kadang di solderan ini, salah satu sini, kalau sini dirasa sudah beres, terus di solderan sini juga sudah beres,
baru kalian menuju ke bagian IC dinamonya. Nah, ini larinya kemana IC-nya? Ini ya, ini bagian sini IC-nya, ini IC dinamo untuk maju mundurnya, dan belok-beloknya juga jadi satu di sini ya. Dan ini IC untuk IC suara. RC ini kan menggunakan suara ya. Jadi kalau pengecekan di dinamo sudah beres, terus masih tetap nggak mau belok, kalian cek di bagian input outputnya ini, output tapi kabel dilepas ya, kabel dinamo dilepas, kalian cek outputnya dengan multitester, dia mengeluarkan tegangan nggak. 2 pin ini ya, 2 pin dari kaki nomor 6 sama 7 sama 8 ini, 7 sama 8 kalian cek. Ini kan untuk belok, kalau untuk maju mundur nomor 2 ya, 1 sama 2 kalian cek. Ini kalian cek. Kalau AC ini kan AC frekuensi sama AC driver jadi satu ya. Jadi kalau kalian cek di bagian sini nggak mengeluarkan tegangan, berarti AC ini rusak, kalian harus ganti ya. Jadi kalian harus ganti kodenya sesuai dengan kode IC ini. Terus nggak bisa dikasih tambahan modul L298N seperti ini. Ini nggak bisa, soalnya apa, IC ini IC tunggal, jadi IC receiver sama IC drivernya itu jadi satu. Kalau ini rusak, kalian harus ganti yang serinya sama, atau kalian ganti modul modul RC nya. Jadi nggak bisa diakal ya. Beda kalau IC nya ada 2, IC receiver sendiri, terus IC untuk maju mundurnya sendiri, itu bisa kalian seumpama dicek IC drivernya nggak ada tegangan, tapi IC di IC receivernya ada tegangan, kalian bisa ganti dengan ini, modul ini ya, untuk IC drivernya. Kita cari contohnya dulu, bentar. Nah, seperti ini ya. Kalau ini kan 2 IC ya, ini IC receiver, ini IC receiver, dan ini IC driver dinamonya. Kalau IC driver ini rusak, kalian cek dulu output dari IC receiver. Seumpama nih, output dari IC drivernya kalian cek nggak keluar tegangan, terus inputnya sini nih, input kalian cek keluar tegangan, berarti kan IC driver ini rusak ya. Kalian lepas, semuanya nggak punya cadangan, kalian bisa ganti dengan IC L298N ini. Tapi kalau yang ini menggunakan satu IC receiver sama IC driver gabung jadi satu. Kalau ini dicek nggak keluar tegangan, berarti IC ini rusak, dan kalian harus ganti IC sesuai tipe yang ada di bodi IC nya. Ini di bodinya kan ada kodenya nih. BD423TS ini bodinya, kalian harus ganti persis ya, kalau enggak kalian ganti modulnya. Dan ini sekian informasi dari saya ya, untuk penggantian atau untuk pengecekan RC yang tidak bisa belok. Untuk kalian yang belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai dan sudah mengikuti channel ini terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.